I don't want your money. Beautiful me. Film akan berfokus pada pria bernama James Bowles. James berprofesi sebagai penghibur jalanan yang bisa disebut sebagai pengamen. Dan James juga seorang pecandu berat hingga ia dijauhi oleh orang-orang terdekat, terutama ayahnya yang sudah menikah lagi. James hidup di jalanan. Ia makan hasil dari mengamen dan kadang mencari makanan di tempat sampah. Suatu ketika saat James ingin membeli makanan, ia kurang untuk membayarnya dan James menawarkan satu lagu untuk dinyanyikan sebagai imbalannya. Namun bukannya diberikan, malahan makanan itu dibuang begitu saja. Okay. Alright. There once I really liked him and so did he. That's great. Don't come back. Okay. Saat sedang mencari tempat untuk tidur, James tidak menemukan dan berkali-kali ia diusir oleh tunawisma di sana. Sorry. Dan temannya bernama Bas, ia menawarkan James untuk tidur di sebuah mobil yang tidak terkunci. Saat di dalam mobil, Bas menawarkan James bubuk surgawi. Sehingga saat paginya James pun mengalami overdosis. Have some. James, this isn't my. Wake up! You're in my car. James terbangun di rumah sakit. Di sana sudah ada Dr. Val yang menghampiri. Dan ternyata James mengikuti program rehabilitasi dengan Dr. Val. Dr. Val sangat marah saat mengetahui James mengonsumsi narkoba lagi. Dr. Val pun mengabari untuk menemui dia kalau sudah pulih. I'm sorry. Silence over bullshit. I'll see you when you're discharged. Saat bertemu dengan Dr. Val, James diberikan resep obat yang disebut metadon agar bisa mengurangi pemakaian narkobanya lagi. Dr. Val pun meminta kepada temannya untuk meminjamkan rumahnya, yang nantinya rumahnya itu digunakan untuk tempat tinggal James. Saat James mendatangi rumah tersebut, ia sangat bahagia karena sudah diizinkan untuk menempatinya. Look, I've got to run. Keys? Right. Yeah. Suatu ketika James sedang mandi, ia mendengar ada suara dari ruang tamu. Saat ia mendatangi sumber suara tersebut, ternyata itu adalah kucing oranye yang memakan sereal miliknya. James juga memberikan susu miliknya, walaupun itu susu terakhirnya. Kucing itu pun menginap semalaman hingga esok James mencarikan pemiliknya. Saat paginya James mencari pemilik kucing tersebut hingga tidak ada pemilik kucing tersebut. Got a little ginger cat down here if anyone's looking for it. Go. Someone will come looking for you. James pun pergi ke apotek untuk meminum metadon untuk meredahkan kecanduannya. Saat sedang mengamen, ayah James pun melihatnya. Ia pun lekas pergi karena tidak ingin dilihat oleh anaknya. Ketika itu, James melihat kalau itu ayahnya dan ia pun memanggilnya. James mengatakan kalau ia sedang mengikuti program rehabilitasi. Namun seketika itu, ibu tiri James bernama Harley datang. James mengatakan kalau ia ingin makan bersama saat Natal. Namun Harley melarangnya karena James seorang pecandu. Saat Harley pergi, ayahnya pun memberikan 100 pound sterling untuk James. Maybe New Year's, okay? Darling. Saat kembali ke rumah, James terkejut melihat si Oren terluka. You're hurt. You been in a fight? James pun bertemu dengan aktivis hewan dan juga alergi terhadap hewan. Ia bernama Betty. Betty membawa James masuk ke rumahnya untuk mengobati si Oren. There we go. Antibiotics before it's infected. Dan Betty pun memberikan kartu nama badan amal untuk pengobatan hewan. Dan Betty juga memberikan nama kucing itu Bob. Bob, he's a vet. Bob? That's what he told me he wants you to call him. Saat James pergi ke dokter hewan, ia melihat antrian yang cukup panjang. Sehingga ia menitipkan si Bob hingga saat ia selesai mengamen, ia ambil kembali. Hi. Saat Bob sudah diobati, James harus menebus obatnya tersebut seharga 23 pounds.
Sehingga James pun mengeluarkan uang yang diberikan ayahnya, padahal uang itu untuk dirinya makan seminggu. £22. This is my food money for the next week. It's up to you. Ketika ingin memberikan obat kepada Bob, Bob memberontak sehingga James meminta tolong untuk Betty memberikan obat. Hingga saat itu Bob dan Betty makin dekat. Di rumah James melihat ada beberapa orang yang melakukan transaksi narkoba. Keesokannya James pergi untuk bekerja, namun Bob mengikuti James. Hingga James menyuruh Bob untuk pergi. Saat James ingin naik bus, Bob pun datang. James pun menyuruh untuk Bob pergi. Hingga saat James naik bus, Bob pun ikut naik bus dengan diam-diam. Sampai Bob bertemu dengan James. Bob, come on, go back to the grass. Saat di kota, orang-orang pun mengagumi Bob. Banyak yang ingin berfoto dengan Bob. Sampai saat James mengamen, banyak yang menyaksikan dan memberikan uang. Saat itu Bess melihat James menghitung duit dari mengamennya. Satellite moment, just passing by. Satellite moments. Saat keesokannya, saat James ingin mengamen, ia pun diikuti oleh Bas. Bas bermaksud ingin meminjam uang kepada James. Namun James hanya memberikan untuk makan, tidak untuk dibelikan narkoba. Dan Bas pun berjanji untuk dibelikan makanan. Please, Baz, just buy some food. I promise, I swear. Yeah. Saat James mengamen, ada penggemar Bob yang memberikan tuna kaleng dan juga sel untuk Bob. Ketika James pulang sehabis mengamen, ia mendapati Bas sudah terkapar di tangga. James pun lekas membuang jarum suntik dan Betty pun datang untuk menolongnya. Hingga Bas pun tidak bisa diselamatkan lagi. Hello? Wake up. Come on, wake up. Baz. Bob, get away from that. No. Is he ready? Yeah. Betty pun menceritakan kalau ia trauma terhadap pecandu karena dulu kakaknya meninggal akibat narkoba. Malam Natal pun tiba. James dan Betty pun merayakan berdua, mereka makan bersama dan memberikan hadiah satu sama lain. From Betty. Eh? Good, right? Dan malam tahun baru, James pergi ke rumah ayahnya. Ketika sang ayah melihat James, ia tidak menerima kehadiran James karena takut diomelin oleh istrinya. Ketika itu, Bob keluar dari dalam jaket dan mengacak-acak pohon Natal. Bob! 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 No! Come on, mate. James pun langsung diusir dan dicemooh seorang pecandu. Besokannya James sedang mengamen, ada pria yang membawa anjingnya. Ketika itu anjingnya kencing di jaket James. Karena para penonton kesal, akhirnya pria itu pun dipukulin. What? Don't touch me. Can you get that person out? Back off! James dibebaskan oleh Dr. Val dan tidak boleh mengamen selama 6 bulan. Dr. Val pun menyuruh James untuk meminum metadon dan Dr. Val akan mengambil Bob di kantor polisi. Saat di apotek, ketika James sedang meminum metadon, ada Betty dari belakang. Melihat itu, Betty kecewa dengan James karena Betty trauma dengan seorang pecandu. You're an addict. You lied to me. Okay, yeah, I'm on the methadone program, yeah, but I haven't used for 3 months. Karena sudah tidak boleh mengamen, James memutuskan untuk menjual majalah. Akhirnya James pun berjualan bersama dengan Bob. Saat James berjualan, banyak yang membeli karena hanya ingin berfoto dengan Bob. Go over there. Bob! Lovely. Singkat cerita, ada pengunjung yang ingin berfoto dengan Bob. Saat selesai berfoto, ia membeli majalah dari James. Karena itu bukan wilayahnya James berjualan, maka James pun menolak. Hingga pengunjung itu pun memaksa. Penjual yang lain saat melihat itu, ia langsung melaporkan ke atasannya dan James pun dihukum tidak berjualan selama sebulan. James, you knew the rules. I wasn't selling. 1 month, no papers. Singkat cerita, karena duit James menipis karena membeli makanan Bob, akhirnya James pun memaksa untuk mengamen walaupun ia belum selesai masa hukumannya. Dan Betty datang untuk menegur James kalau ia masih dihukum. Jika James melanggar, maka ia akan dihukum lebih berat. Sebulan kemudian, James pun selesai masa hukumannya. Ia pun kembali berjualan majalah. Saat sedang berjualan, ada seorang ibu yang ingin membeli Bob. Karena anaknya terus meminta kepada ibunya pun memohon agar Bob dijual kepadanya. Namun James tidak menjualnya dan di situ ada abang-abang yang membawa anjing.
Karena Bob takut dengan anjing, maka Bob pun meloncat dan kabur, hingga dikejar oleh anjing tersebut. You could use the cash. How much do you want? I don't want your... James pun mencari Bob sampai malam, hingga James curhat dengan Dr. Val. Dr. Val pun merasa iba dengan James karena kedekatan Bob dengan James, hingga mereka pun masuk ke dalam koran. Dan sebuah perusahaan penulis buku pun melirik kedekatan mereka berdua. Mereka sangat viral hingga video di YouTube-nya sampai 1 juta views. Dan mereka berencana membuat sebuah buku tentang mereka berdua. Berhari-hari Bob menghilang, hingga James bertanya kepada kurir narkoba yang berada di depan rumahnya, hingga si kurir pun kebingungan. For paradise, cause I go all there. White, brown, whatever you like. I want my cat. Saat James pulang ke rumah, ia mendapati Bob yang berada di dapur. Mister, where have you been, hey? Pada saat itu juga James menghadapi masa akhir dari rehabilitasi, hingga James pun merasa sakau dan James pun berhasil melewatinya. Keesokannya James diajak untuk menulis sebuah novel tentang kedekatannya bersama Bob. I think we can share. Looks like he wants to write it, eh? James pun juga pergi ke rumah ayahnya untuk pamit. Ketika sang ayah tahu James datang, ia langsung panik takut ketahuan istrinya. Dan James hanya ingin memberitahu kalau ia sudah sembuh dari semuanya dan ingin pergi ke Australia. Sebelum James pergi, ayahnya memberikan foto James waktu kecil. I don't blame you for giving up on me. I didn't give up on you. I didn't know how to be your father. Malamnya James pun mulai menulis. James merasa buntu dan tidak memiliki inspirasi untuk menulis. Dan ia pun bertanya kepada Bob, hingga saat Bob mengejar tikus, James pun mendapat inspirasi. Keesokannya buku James pun terbit yang berjudul A Street Cat Named Bob. Dan di dalam sudah banyak penggemar James dan Bob. Di dalam juga sudah ada Betty dan juga ayah James serta ibu tirinya. Was start by mentioning that everyone gets a second chance and manages to take them. Ketika James sedang memberi tanda tangan, ada James yang asli di film tersebut, sehingga film pun tamat. Novel A Street Named Bob menjadi novel terlaris pada tahun 2012, dan James pun tidak lagi mengamen dan menjual majalah, hingga James pun membeli rumah dan pindah dari rumah pinjaman tersebut.